Baik Kak Elia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan Kak. Ya, silakan. Shalom. Pertanyaan saya Kak, ini saya cuma mau nanya Kak ya, Kak, supaya mau ya tahu aja secara historis kalian karena kalau seperti kata Kak Elia kan, kalau konsep asumsi teologis dan historis jelas yang menang historis dong, benar kan? Betul. Saya hanya mau menanyakan ini Kak, berarti Yesus Kristus itu bangsanya bangsa Israel ya Kak? Iya, dia dari Israel, seorang Yehuda. Dia dari Yehuda. Lalu pertanyaan saya tuh, berarti yang mana yang benar nih? Kristen duluan atau Yahudi Kak? Atau Kristen ini sebenarnya yang Yahudi sebenarnya? Karena ada anggapan yang saya pernah dengar tuh, ada namanya Yahudi Purba atau Yahudi Purba itu Kristen yang sebenarnya Kak. Mohon saya hanya mau tahu itu aja Kak. Maksudnya saya harap Kakak tahu ya arti pertanyaan saya. Maksudnya makna dari pertanyaan saya. Iya, oke. Simpelnya begini. Arti Kristen itu apa dulu? Ya, Kristen itu artinya pengikut Mesias, pengikut Kristus ya. Kristen itu kan Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Nah, gitu. Nah, Yahudi itu apa, Ilya? Yahudi itu iman orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda. Ya, itu hanya beda sedikit saja. Nah, Yahudi itu sebenarnya sebagai bangsa, ya, bangsa lebih ke sukunya mereka, sedangkan keagamaan orang Yahudi adalah Yudaisme. Ya, jadi sebenarnya kamu jangan mempertanyakan Yahudi dan Kristen, bukan, tapi Yudaisme dan Kristen. Nah, apakah Yudaisme adalah Kristen? Tidak. Tapi Kristus adalah seorang Yudaisme. Dia seorang Yahudi, bangsa Yahudi, dan menganut iman Yudaisme. Tetapi bagaimana dengan umat perjanjian lama? Nah, kita lihat perjanjian lama. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Adam dan Hawa? Kita buka ya. Apa yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa? Nah, saya buka. Enggak lemot ya. Kejadian 3 ayat 15. Ini janji Allah kepada Adam dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di sini adalah ular. Antara keturunanmu dan keturunan ular ini dengan keturunan perempuan itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi, yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa itu bukan agama. Bukan. Dia nggak pernah janjikan, aku akan memberikan ini untuk sempurna. Dia hanya menjanjikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan itulah Kristus. Karena itu penyelamat yang diterima. Nah, setelah Adam apakah berhenti? Enggak. Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau ini. Kemudian juga kepada Yeremia. Kemudian kepada Mika. Mika mengatakan dia akan datang dari Migdal Eder. Hai menara kawanan domba. Nah, kemudian Yesaya mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang menderita. Dia akan ditusuk, ditikam, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Para nabi menubuatkan dia. Artinya apa? Para nabi ini beriman kepada Kristus yang akan datang. Itulah Yesus. Makanya ketika Yesus bangkit, ada orang-orang yang dibebaskan dari penjara. Itulah umat perjanjian lama yang menanti-nantikan dia. Kalau umat perjanjian lama beriman ke depan,
maka kami itu beriman ke belakang. Jadi yang dicari oleh Musa, yang dicari oleh Adam, yang dicari oleh Yeremia, dicari Daniel 7 ayat di dalam Daniel 7 itu dikatakan anak manusia yang menerima gulungan kitab dari yang lanjut usianya itu. Siapa anak manusia yang kerajaannya tidak berkesudahan menurut Nabi Daniel itu? Yahudi tidak bisa jawab itu. Itu hanya Kristus. Makanya Yesus berkata, siapakah aku ini? Ketika dia di Kaisarea Filipi. Artinya apa? Artinya apa yang dinubuatkan para nabi itu adalah gambaran bahwa mereka menanti-nantikan Kristus, menanti-nantikan Mesias. Dan ternyata Mesias itu Yesus berkata, Anihu, akulah dia. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa Anihu ego eimi, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi yang dirindukan si Musa, dirindukan si Yeremia, dirindukan si Yesaya, dan yang mereka nubuatkan itu ya Yesus. Dan mereka beriman ke depan, kami beriman ke belakang. Itu poinnya. Makanya Yesus Kristus itulah puncak keselamatan, karena di dalam salibnya itu dia menyelamatkan ke belakang dan dia menyelamatkan ke depan. Nah, makanya orang Yahudi ada banyak. Ada Yahudi Mesianik yang percaya Yesus. Ada Yahudi ultra ortodoks yang tolak Yesus. Ada Yahudi biasa yang tolak Yesus juga. Berarti Yahudi yang di Israel sekarang itu Yahudi itu kebanyakan Yahudi Rabini. Jadi mereka tolak Yesus. Tolak Yesus. Tetapi ada mereka komunitas kecil Yahudi Mesianik yang terima Yesus. Karena murid-murid Yesus sendiri pun orang Yahudi. Yang pakai topi-topi tinggi itu kayak. Ya. Itu Yahudi, itu para rabi. Itu mereka yang mayoritas Kak, yang Yahudi yang sekarang ini, yang menolak. Iya, yang mayoritas yang menolak. Sekarang yang di Israel sekarang yang mayoritasnya yang begitu Kak. Iya, yang menolak. Betul. Yang menolak. Dan yang menolak, kenapa orang Israel sampai sekarang bebal? Ya, tetap menolak Yesus. Ada alasannya. Bentar ya, saya buka di dalam Roma. Kita buka ayatnya ya. Roma 11. Ini ada ayatnya. Inilah kesempurnaan iman kami itu. Kenapa sih orang Yahudi masih tolak Yesus sampai sekarang? Ada alasannya. Dijawab oleh orang Yahudi sendiri, yang adalah Rabi Saul, seorang dari suku Benyamin. Itulah Rasul Paulus. Nah, apa kata Rasul Paulus? Begini, ya. Begini kata Rasul Paulus. Sebab jika pelanggaran mereka berarti bagi kekayaan dunia. Oh, mulai dari ayat 11 saya lihat ya. Ini judulnya Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan bagi pelayananku, yaitu kalau aku dapat membagikan cemburu di dalam hati kamu sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati?
Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas dia telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Artinya, kalau Israel tidak memberontak, tidak melanggar ketentuan Allah, ya, kita tidak dapat bermegah. Karena apa? Ya, karena oleh pelanggaran mereka lah bangsa-bangsa lain selamat. Jadi orang Israel sekarang masih bebal karena masih ada di luar Israel yang belum terima Kristus. Nanti kalau orang di luar Israel sudah menerima Kristus, semua masuk penuh dan genap kepada Kristus, barulah Israel akan bertobat. Disitulah kesudahannya. Jadi kenapa? Berarti oleh sebab itu makanya propet-propet ini banyak diturunkan di daerah situ Kak ya? Karena mereka tuh selain bangsa pilihan dan juga bangsanya itu banyak perlu diperbaikin gitu sama orang-orang penting atau propet-propet. Bukan begitu. Gimana tuh Kak? Kenapa nabi itu hanya dari bangsa Israel? Iya, itu, Kak. Karena keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Tuhan berkata, Ia hanya memberikan hukum-hukumnya bagi bangsa Israel, dan kepada bangsa-bangsa lain Ia tidak berbuat demikian. Makanya mohon maaf, makanya kami tidak menerima nabi dari umat Muslim sebagai nabi, karena dia bukan dari Israel. Dan dia bukan keturunan Israel yang meneruskan janji Mesias dan kenabian. Nah, itu yang membuat kami menolak. Bukan karena iri dengki bla bla bla, enggak, tapi karena memang di luar perjanjian itu. Karena yang dijanjikan Tuhan adalah dalam Kejadian 17. Itu perjanjian kekal bersama dengan keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub. Dan Yakub inilah Israel. Makanya dikatakan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih Kak.